Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Hari ini kita masuk ke Kaiko City, sebuah kota yang dari kejauhan kelihatan biasa-biasa saja. Namun begitu kameranya digeser ke dalam, ternyata gedung-gedungnya berdiri di atas tumpukan suap dan mafia. Dan ketika hukum sudah tidak bisa lagi menyentuh orang paling berkuasa di kota itu, mereka terpaksa melepaskan seorang mantan polisi dari penjara, sosok yang justru jauh lebih ditakuti daripada para penjahat yang sedang ia cari. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita berfokus pada seorang konglomerat tua bernama Wataru Gojo, sosok berjas mahal dan berkacamata bingkai emas yang senyumnya tipis seperti kakek baik hati di iklan asuransi. Padahal di balik wajah ramah itulah orang paling berbahaya di Kaiko ini bersembunyi. Pagi itu Gojo baru saja melenggang bebas dari tuduhan suap dan kolusi. Sementara Jaksa Hirayama yang mengadang di pengadilan tahu betul bahwa putusan itu bukan tanda Gojo bersih, melainkan tanda dia terlalu kuat untuk disentuh hukum. Di waktu yang sama, kota Kaiko memperlihatkan wajah aslinya lewat sebuah pemandian milik Sakurada Gumi, klan Yakuza tertua yang malam itu didatangi sekelompok orang untuk membantai semua yang ada di dalamnya. Mereka tidak datang untuk balas dendam, melainkan untuk mengambil sesuatu, sampai rela memotong tangan bos Sakurada hanya demi membuka brankas di kantornya. Tak lama setelah itu, Gojo muncul di depan kamera nasional dan mengubah konferensi pers yang seharusnya menjelaskan kasusnya menjadi panggung politik. Lalu dengan wajah paling khusyuk, dia mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai wali kota demi menyelamatkan Kaiko dari para penjahat. 次期市長選に立候補したいと思います。この開港市を皆様が安心して暮らす救世主になり得ます。 Sementara itu, di lokasi pembantaian, polisi sadar kasus ini jauh lebih besar daripada perang Yakuza biasa, sebab brankas Sakurada hanya bisa dibuka lewat sidik tangan, sehingga isinya pasti berharga sampai mereka rela menghabisi seluruh klan. Di sini, Nohara muncul, detektif termuda yang baru bertugas, dan langsung disambut kenyataan paling kotor Kaiko, di mana seniornya mengajari 3 aturan dasar detektif, yaitu jangan muntah di TKP, jangan menangis di depan umum, dan sebelum aturan ketiga sempat diucapkan, radio darurat masuk dengan kabar bahwa keluarga Sakurada sampai ke anak istri ikut dihabisi malam itu. Dalang di balik pembantaian ini tidak butuh waktu lama untuk terlihat ketika di sebuah ruang gelap Gojo bertemu dengan kaki tangan mafia Korea bernama Kim Seung-gi, sosok yang bertahun-tahun mengurus urusan paling kotor konglomerat tua ini. Malam itu Gojo marah karena pembantaian tadi membuat seluruh kota berisik, namun Kim dengan tenang mengaku dialah yang menghabisi keluarga Sakurada, sehingga dari percakapan singkat ini kita paham Gojo dan Kim sedang berebut sebuah bukti yang kalau jatuh ke tangan yang salah sanggup menghancurkan mereka berdua dalam semalam. Karena jalur formal terlalu mudah ditembus Gojo, Hirayama memerintahkan perwira public safety bernama Koizumi untuk membentuk tim khusus di luar struktur kepolisian, yaitu sebuah unit bernama Special Investigation Division Zero. Anggotanya bukan polisi teladan, mulai dari Kuma dan Nishi yang merupakan detektif kawakan dari violent crime, Nohara yang baru bertugas, dan satu nama paling berbahaya yaitu Makoto Torada, mantan jaksa yang banting setir jadi polisi sebelum berakhir di balik jeruji dengan tuduhan pembunuhan yang tidak pernah dia akui. Saat Hirayama mendatangi sel itu, kita melihat Torada untuk pertama kalinya, pria berambut perak rapi ke belakang dengan tatapan seseorang yang lama berhenti percaya pada siapapun. Kasus Torada penuh lubang, tidak ada saksi kuat, kamera parkiran kebetulan mati di hari kejadian, dan tidak ada manusia waras yang berangkat kerja membawa mayat di bagasi mobilnya sendiri, padahal sebelum ditangkap Torada justru sedang menyelidiki hubungan Gojo dengan mafia Korea, sehingga besar kemungkinan dia memang
memang dijebak. Hirayama menawarkan kesepakatan kasus selamat Torada akan dibuka ulang asalkan dia bersedia menjatuhkan Gojo, dan Torada menerima sambil memperingatkan bahwa Gojo dan Kim bukan manusia yang bisa diajak bermain hukum melainkan binatang. Begitu keluar dari sel, Torada dipertemukan dengan timnya di sebuah pachinko tua yang sengaja dijadikan markas tersembunyi supaya kalau operasi ini gagal tidak ada pejabat resmi yang perlu bertanggung jawab. Koizumi kemudian menjelaskan akar konfliknya, yaitu Gojo selama ini mendorong pembangunan ulang West District untuk dijadikan resort kasino, namun karena hukum Kaiko melarang penjualan tanah ke modal asing, Gojo harus duduk dulu di kursi wali kota untuk mengubah aturannya, di mana pembebasan lahannya dikerjakan lewat Songhwan Construction yang ternyata adalah milik mafia Korea. Dan wilayah yang mereka incar kebetulan adalah daerah Sakurada Gumi, sehingga pembantaian semalam bukan kebetulan melainkan cara paling efisien untuk membersihkan tanah yang akan dijual. Polisi sendiri mengumumkan tersangkanya bernama Yamazaki, underboss Sakurada yang tertangkap kamera kabur dari TKP. Namun bagi Torada petunjuk semudah ini justru terasa seperti jebakan. Sebelum Torada bergerak, Koizumi memberi batasan tegas bahwa Torada dilarang membawa senjata dan dilarang membunuh meski dengan dalih membela diri. Namun seperti biasa, Torada melontarkan pertanyaan yang nanti jadi tema besar film ini, yaitu apa bedanya polisi dan penjahat kalau keduanya sama-sama bergerak di bayangan. Sementara itu, di dunia bawah Kaiko, kabar bebasnya Torada sudah lebih dulu sampai ke semua kelompok, di mana bagi Gojo, Torada adalah ancaman lama yang seharusnya sudah dia kubur. Bagi Kim, Torada terlalu dekat dengan rahasia bisnisnya, dan bagi Madam, bos mafia Korea yang 2 tahun menyimpan dendam, Torada harus mati untuk membayar nyawa anaknya yang bernama Taekyun. Setelah mendapat lampu hijau, Torada mendatangi markas Sakurada Gumi sendirian tanpa backup, sehingga anak buah Yakuza langsung naik darah, terutama Murata yang paling vokal di antara mereka. Torada sempat memberi kesempatan agar mereka bicara baik-baik, namun karena mereka memilih maju, interogasi kecil itu seketika berubah menjadi arena yang tidak imbang. Setelah dihajar habis-habisan, Murata bersedia bicara dan menyebut satu nama yang langsung membuat seluruh kasus berubah arah, yaitu Taekyun, anak Madam yang selama ini dianggap mati, namun sebelum menghilang sempat memegang data yang sanggup menggulingkan Gojo. Gojo Zaibatsu hikkurikaesu neta o tsukanda mitai de. Ga shinde, subete wa yami no naka da. Jadi barang yang dicari di brankas Sakurada semalam bukan uang, melainkan sebuah bom yang sanggup meruntuhkan 2 kekuatan terbesar Kaiko sekaligus dalam satu ledakan. Setelah dapat petunjuk soal Taekyun, tim Division Zero mendatangi tempat persembunyian Yamazaki. Namun tempat itu sudah kosong dengan bekas perkelahian yang masih hangat. Jejak berikutnya membawa mereka ke gudang industri gelap milik Sanko Foods. Namun tepat saat mereka melangkah masuk, radio komunikasi tiba-tiba terganggu. Sementara di saat yang sama sebuah kabar lain ikut masuk bahwa Yamazaki sudah ditemukan mati di tempat lain. Artinya, kalau target sudah mati, lokasi yang mereka datangi sekarang bukan tempat pencarian, melainkan kandang yang sengaja dibuka supaya mereka masuk dan tidak pernah keluar lagi. Begitu mereka melangkah terlalu jauh, serangan dimulai dengan musuh yang sudah membawa senjata lengkap di posisi siap, sehingga tim Torada terpecah ke berbagai arah, di mana Nohara terjepit di sudut gudang, Nishi bergerak sendirian, dan Kuma, senior yang baru menguatkan Nohara beberapa menit sebelumnya, ikut tersangkut di tengah baku tembak. Ini jelas bukan razia polisi biasa, melainkan upaya pembunuhan terhadap Division Zero.
Dan sayangnya, korbannya jatuh di tempat yang paling tidak siap menerimanya, Kuma tumbang. Nohara berlari ke arah Kuma sambil berteriak memanggil dengan suara serak, namun kali ini 3 aturan detektif yang dulu diajarkan padanya sudah tidak bisa menolong siapapun sebab di lapangan peluru tidak peduli kamu polisi baru atau senior. Setelah serangan reda dan Nohara ingin mengejar musuh dalam keadaan hampir hancur, Torada menghentikannya dengan cara yang lebih keras dari sekadar peringatan, yaitu mengulang 3 aturan detektif yang dulu disampaikan dengan nada bercanda, namun kali ini diucapkan tanpa senyum sama sekali. Jangan muntah, jangan menangis, dan jangan pernah meremehkan satupun nyawa. Bukan karena Torada tidak peduli pada Kuma, justru sebaliknya. Namun dia paham bahwa air mata tidak akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sehingga kalau Nohara ingin membalas Kuma, satu-satunya cara adalah tetap berdiri sampai semua orang yang menarik pelatuk hari itu ikut tumbang. Kabar kematian Kuma belum selesai diproses, namun musuh sudah bergerak lebih dulu sebab Hirayama yang baru menerima laporan tentang Kuma justru ikut dihabisi malam itu sebelum sempat sampai ke rumah sakit, sehingga Division Zero otomatis kehilangan satu-satunya payung hukum mereka. Bagi Gojo dan Kim, Torada hanya seekor anjing tua yang masih bisa menggigit, padahal anjing tua tanpa majikan di kota seperti Kaiko justru paling berbahaya sebab dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilindungi. Setelah jalur resmi runtuh, Torada melangkah masuk ke wilayah Madam dengan satu permintaan, yaitu serahkan Kim Seung-gi. Dan tepat saat itu foto kolusi Gojo dengan mafia Korea kebetulan bocor ke media, di mana bagi Madam foto itu bukan sekadar skandal politik, melainkan luka lama yang dibuka kembali. Sebab baru saat itulah dia sadar bahwa anaknya yang dia kira mati di tangan polisi ternyata mati di tangan kolega bisnisnya sendiri. Dia menjelaskan rahasia yang tidak pernah dia ungkapkan, yaitu Tae-kyun, anak Madam yang dianggap mati 2 tahun lalu, dulu adalah orang yang Torada tangkap sendiri. Namun setelah ditangkap, anak ini justru menjadi informan setia yang memilih membantu Torada melindungi West District. Madam terdiam dengan tangan sedikit gemetar lalu memberikan sebuah surat dari Tae-kyun yang 2 tahun ini dia simpan tanpa pernah berani membukanya. Sementara itu di markas Pachinko, Koizumi menyampaikan kabar buruk lainnya, yaitu setelah Hirayama mati Division Zero kehilangan dasar hukumnya, dan kalau Torada tidak segera menyerahkan diri, dia otomatis menjadi buronan resmi. Sementara Division Zero hampir bubar, Gojo mencoba menyelamatkan diri dengan cara paling licik, yaitu mengorbankan salah satu direkturnya yang bernama Tamura, lalu menyebut Tamura lah yang membunuh Hirayama sebelum bunuh diri karena tidak tahan beban moralnya. Dia bahkan tampil dengan wajah paling sedih sambil mengumumkan mundur dari pencalonan wali kota demi nama baik kota. Padahal yang dia lakukan hanyalah membuang anggota tubuh yang busuk supaya kepala utamanya tetap selamat. Selesai konferensi pers, Torada menghadangnya di lorong gedung, namun Gojo dengan tatapan paling tenang justru bertanya balik, untuk apa Torada repot-repot mengumpulkan bukti.
Di waktu yang sama, di sisi lain kota, Madam akhirnya berani membuka surat dari Taekyun yang 2 tahun ini hanya dia simpan, dan surat itulah yang mengantarnya ke sebuah warung gimbap kecil di pinggir West District, tempat dia bertemu dengan 2 orang yang selama ini tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Yang pertama adalah Sakiko Sakurada, perempuan berdarah Jepang yang ternyata anak kandung bos Sakurada Gumi sekaligus istri sah Taekyun. Dan yang kedua adalah seorang bocah laki-laki bernama Kizuna, cucu Madam yang baru pertama kali dia lihat seumur hidupnya. Di warung kecil ini, semua kebencian Madam pada orang Jepang dan amarahnya pada West District runtuh menjadi diam yang terlalu berat untuk diucapkan, sebab untuk pertama kalinya dia paham bahwa Taekyun bukan pengkhianat, melainkan anak yang jatuh cinta pada perempuan dari klan musuh, lalu memilih melindungi kampung halaman istrinya dengan harga nyawanya sendiri. Sakiko menyerahkan 2 hal terakhir yang Taekyun titipkan sebelum mati, yaitu lokasi persembunyian Kim dan pesan singkat bahwa kalau ada orang yang datang untuk menyelesaikan semua ini, orang itu adalah Torada. Setelah mendapat lokasi, Torada memancing Kim lewat telepon berisi kabar bohong bahwa Madam sedang membawa data Taekyun ke markas Kim, dan karena Kim sudah 2 tahun mencari data itu seperti orang kehilangan akal, dia pun menelan umpan tanpa banyak pikir. Sebenarnya, Torada ingin menyelesaikan semuanya sendirian, namun Nohara, Nishi, dan Murata memaksa ikut, sehingga Torada terpaksa menerima 3 orang keras kepala itu sebagai timnya. Di sisi lain kota, seorang reporter bernama Mika Mori menerima pesan singkat yang sanggup mengubah seluruh akhir cerita, yaitu pesan yang memintanya menyiarkan bukti besar yang akan segera dia terima secara gila-gilaan tanpa filter dan tanpa minta izin atasannya. Jadi rencana Torada bukan sekadar menghajar Kim, melainkan juga memastikan bahwa ketika semua selesai, Gojo tidak punya kesempatan untuk mengubur ceritanya dengan jaksa atau hakim baru. Sampailah kita di adegan yang sejak awal dijanjikan film ini, yaitu pertarungan terakhir ketika Torada, Nohara, Nishi, dan Murata masuk ke markas Kim dengan jumlah lawan jauh lebih banyak. Namun kali ini mereka tidak datang untuk menangkap, melainkan untuk membuka jalan menuju Kim. やる前から弱音吐いてんじゃねえよ。 Di tengah keributan, Nohara bertemu lagi dengan pembunuh Kuma, pria berjaket kamo dari ambush Sanko Foods, dan trauma malam itu pun langsung kembali. Namun kali ini dia tidak sendirian. Nishi dan Murata menahan pembunuh itu mati-matian supaya Torada bisa terus melangkah ke ruangan terakhir tempat Kim sudah menunggu. Di ruangan paling dalam itulah Torada akhirnya berdiri berhadapan langsung dengan musuhnya. Dan untuk pertama kalinya sepanjang film, Kim mengaku sendiri bahwa dialah yang membunuh Taekyun dengan alasan yang menurutnya sederhana, yaitu karena Taekyun dianggap berkhianat akibat menyimpan data yang bisa menghancurkan dirinya dan Gojo sekaligus. Lantas dengan gaya orang yang masih merasa pegang kartu, Kim menawarkan kerjasama untuk menghancurkan Gojo bersama, lalu membagi sisa kotanya berdua. Namun Torada tidak datang untuk memilih satu monster di antara 2, melainkan datang untuk menghabisi keduanya sekaligus. Pertarungan brutal pun pecah di ruangan itu.
Sementara di lorong sebelah Nohara, Nishi dan Murata hampir tumbang melawan pembunuh Kuma yang ternyata jauh lebih sulit ditumbangkan. Namun disinilah perubahan paling penting akhirnya terjadi. Sebab Nohara yang dulu muntah di TKP sekarang justru tetap berdiri meski tubuhnya hampir habis. Setelah semua musuh tumbang dan Kim seolah tergeletak di lantai, twist terbesar film ini dibuka ketika pintu ruangan terbuka dan sosok yang seharusnya menjadi sekutu Torada dari hari pertama, yaitu Koizumi sendiri, masuk dengan pistol di tangan dan wajah sedingin pertemuan pertama mereka di pachinko. Lewat flashback singkat, kita akhirnya tahu kebenaran yang film ini sembunyikan sejak menit pertama, yaitu 2 tahun lalu hampir bersamaan dengan saat surat data Gojo dari Taikyun sampai ke tangan Torada, dia langsung dijemput polisi dengan tuduhan pembunuhan. Sehingga kasus lamanya bukan kebetulan melainkan jebakan karena Torada sudah terlalu dekat dengan bukti yang sanggup menjatuhkan Gojo. Dan orang yang menyusun jebakan itu ternyata adalah Koizumi sendiri. Sementara semua orang fokus pada Koizumi, Kim yang tadi tergeletak ternyata belum mati karena diselamatkan oleh rompi anti peluru yang dia pakai sejak awal, sehingga adegan kematiannya tadi hanyalah pura-pura. Koizumi pun langsung memainkan skenario yang sama persis seperti 2 tahun lalu, yaitu Torada akan ditembak di tempat dengan cerita resmi bahwa buronan ini menyerang Koizumi setelah membunuh Kim, sehingga bukti akan hilang lagi dan Gojo akan selamat lagi. Namun kali ini rencana Koizumi gagal sebab Nohara, anak baru yang dia kira paling mudah dikendalikan, justru muncul ke lokasi sambil membawa pasukan polisi yang sudah dia siapkan sendiri, dan dia langsung mengingatkan satu kalimat terakhir yang sempat dibisikkan Kuma kepadanya sebelum mati. Ternyata Torada dan Kuma mencurigai Koizumi sejak lama, namun mereka sengaja menunggu sampai pria itu sendiri yang membuka kartunya di depan saksi yang cukup banyak. Yang membuat adegan ini berbeda dari twist murahan adalah pengakuan Torada setelahnya ketika dia mengaku keluar dari kejaksaan justru karena takut suatu hari akan berubah jadi seperti Koizumi, penegak hukum yang awalnya bekerja untuk keadilan namun perlahan-lahan dikendalikan oleh uang dan kekuasaan. Inilah payoff dari pertanyaan Torada di awal film bahwa yang membedakan dia dengan Koizumi hanya satu hal, yaitu di sisi mana mereka memilih untuk berdiri. Namun kemenangan Torada tidak pernah benar-benar bersih sebab secara hukum dia masih napi dan masih buronan, sehingga setelah semua pertumpahan darah malam itu dia justru pulang ke penjara dengan borgol di tangannya sendiri. Sementara Torada digiring kembali ke penjara, rencana terakhirnya justru baru mulai bekerja ketika video bukti yang sebelumnya dikirim ke Mika akhirnya meledak di internet dan menyeret bukan hanya Gojo, melainkan juga Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, serta beberapa petinggi pengadilan sekaligus dalam satu malam. Untuk pertama kalinya sepanjang film, Gojo diseret ke hadapan publik dengan wajah yang sudah tidak tenang lagi sambil mencoba berdebat dan membungkus semuanya dengan kata-kata diplomatis. Namun, sebelum dia sempat menyusun cerita baru, seseorang dari kerumunan justru menembaknya tepat di depan kamera berita nasional. Film ini dengan sengaja tidak menjelaskan siapa penembaknya, namun cara paling aman untuk membaca adegan ini hanya satu, yaitu setelah Gojo membuka terlalu banyak luka di kota yang dia kira dia kuasai, dunia bawah yang selama ini dia pelihara sendiri akhirnya ikut memakannya. Special Investigation Division Zero resmi dihidupkan kembali dengan alasan yang sederhana, yaitu Gojo memang sudah jatuh, namun Kaiko tidak otomatis berubah menjadi kota suci dalam semalam. Sehingga selama kota ini terus melahirkan monster baru, mereka tetap akan butuh orang-orang yang berani turun ke bayangan.
Dan kalimat terakhir Nohara menutup film ini dengan manis sebab ketika dia dan Nishi tiba di pekarangan penjara, mereka justru menemukan Torada sedang melakukan handstand di sudut tembok. Pria yang baru saja meruntuhkan setengah Kaiko sekarang justru sibuk berlatih berdiri di atas kepalanya sendiri. Jadi itulah Bad City, sebuah film yang bukan tentang polisi bersih yang mengalahkan penjahat, melainkan tentang kota busuk yang ternyata hanya bisa diguncang oleh orang yang juga sama-sama hidup di area abu-abu, di mana Gojo akhirnya kalah bukan karena pukulan Torada, melainkan karena semua rahasia yang dulu dia kubur rapi-rapi dipaksa keluar ke depan publik. Dan publik ternyata tidak semaaf yang dia kira. Kalau menurut kalian Torada ini masih pantas disebut pahlawan atau sebenarnya hanya monster yang kebetulan berdiri di pihak yang benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.